Petugas penyelenggara Pemilu harus berjuang melewati jalan rusak, berlumpur dan juga harus menyeberangi sungai berarus deras untuk pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah TPS di desa-desa terpencil. Bahkan para petugas harus bermalam di hutan untuk bisa sampai ke desa-desa terpencil. Berikut perjuangan para petugas. Jalan rusak dan berlumpur di desa Tomuan Holbung, Mandoge, Asahan, Sumatera Utara harus dilalui petugas dengan mobil khusus untuk dapat menjangkau ke kantor desa. Petugas terpaksa berjibaku dengan lumpur dan mendorong mobil yang nyaris tak kuat berjalan. Jalan rusak dan berlumpur ini diperparah karena tak adanya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Ada 10 kotak suara dan surat suara pemilihan bupati dan gubernur serta logistik lainnya yang akan disalurkan ke 5 TPS di desa Tomuan Holbung. Tak hanya di desa Tomuan Holbung Asahan, jatuh bangun hingga tenggelam bersama motor ke dalam lumpur juga menjadi tantangan besar dalam proses pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah TPS di desa-desa terpencil di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski begitu, para petugas tetap bersemangat untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka di setiap TPS. Selain dengan hadangan lumpur yang ekstrim, mereka juga harus bertaruh nyawa melewati sungai berarus deras. Meski harus menghabiskan banyak tenaga melewati jalan yang cukup melelahkan, namun petugas gabungan dari TNI, Polri, PPK, PPS, dan Panwas tetap optimis logistik yang disalurkan dapat tiba ke tujuan dengan tepat waktu. Untuk sampai di lokasi, petugas melakukan perjalanan sejak Senin kemarin. Para petugas ini pun harus bermalam di tengah hutan dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari Kabupaten Luwu Utara dan Asahan, Sumatera Utara, Nasruddin Rubak, Ulil Amri, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong dalam dugaan kasus korupsi impor gula ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyebut Kejaksaan Agung dapat membuktikan sangkaannya sehingga penetapan tersangka Tom Lembong tetap sah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka Tom Lembong dianggap sah dan Kejaksaan Agung dapat melanjutkan penyidikan terhadap Tom Lembong. Hakim menyatakan bahwa termohon, yakni Kejaksaan Agung, dapat membuktikan sangkaan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon, yakni Tom Lembong, patut ditolak. Namun dalam persidangan dijelaskan jika Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan. Menolak tuntutan korupsi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan.